Gue memang pernah dikomplain, dimaki-maki sampai orang itu tetap bayar tapi nunjuk-nunjuk muka gue dan dia bilang, ini pengalaman gue ya. Kamu nggak bisa nyukur gini nih untuk misalkan kebetulan atau apa gimana mungkin si omnya nonton atau apa. Gue sih terima kasih banyak om, gara-gara itu gue jadi terpacu untuk jadi lebih baik. Awalnya memang Hai Sobat Bisa, selamat datang di Sebisa Podcast. Masih bareng gue, Nova Syahulhima. Tolong belum dikenalin. Dan gue ditemenin kali ini sama Bang Urian Angelo. Pasti gue tahu banget nih kalau gue sebut nama gue Urian Angelo. Ya, antar jemput lobet, antar jemput lobster, antar Enggak dong. Enggak, gue Uri, panggil aja gue Uri. Tuh. Udah. Panggil gue Woi pun gue nengok gitu. Woi, gitu. Kalau untuk Bang Uri nggak apa-apa deh, untung ganteng ya kan. Nah Sobat Bisa, kali ini gue tuh pengen ngobrol-ngobrol sama Bang Uri. Sebenarnya sih lebih belum ya. Bukan stand up, sorry. Ya, sit down ini mah. Oke, stand up, berdiri dong. Stand up berdiri. Gue tuh pengen bahas sedikit serius nih Bang Uri, kalaupun nanti kemasannya kayaknya ngelucu gitu ya. Oke. Ya nggak sih, ketoprak humor Biar banget. nggak serius-serius banget. Oke. Tapi ada spill nanti sedikit, kita bahas serius, yaitu gue tuh pengen tahu seberapa berpotensi sih sosial media itu untuk scale up barbershop Bang Uri ini. Pokoknya gede banget gitu kan. Enggak, luar biasa. lebay lo. Ini kan di sisi sini ada gitu kan. Kan ini kan gue emang sistemnya kan bukan ngeluas gitu, dia ke dalam. Oh, ke Kita dalam. nanti bikin 16 lantai lagi ke bawah. Oh iya, pantes langsung ada pintunya di sini. Ini lewat sini nih kayak Nobita. Oke Bang Uri, tadi kan namanya Urian Angelo. Oke. Bang Uri, boleh nggak sih kasih tahu gitu Bang Uri tuh kelahiran tahun berapa sih? Soalnya sumpah gagah banget, masih muda banget. Bisa aja Ya. Jadi malu hati saya. Iya. Gue kelahiran tahun 1988, jadi kurang lebih usianya sekarang. Nah gue kan September ya, berarti September nanti 35, kalau sekarang masih 34. Belum nikah. Jadi lu mau nanya itu kan? Enggak. Belum nikah gue, jomblo. Ya kan nanti sama gue. Iya. Bang Uri ini kelahiran dari kampung kali ya? Aduh, gue paling nggak bisa deh. Oh Kayak misalnya nih ada orang nanya, Bang, ini lebaran nggak pulang kampung bang? Gue tarik tuh keraba baju. Gue bukan anak kampung. Jadi menurut lo gue orang kampung? Sombong ya. Kayak gue kampung gue di Jawa Timur, tapi gue lahir sudah dari kecil tuh lahir udah di Bekasi. Lahir di Jakarta, cuman tinggal di Bekasi gitu. Tempatnya daerah Galaksi. Oke. Tangga Jeffrey Nicole. Oh serius? Jeffrey Nicole Galaksi juga. Oh iya? Aduh. Next. Ini gue sambil cerita aja dikit nggak apa ya? Saya backgroundnya pendidikan itu S1 Komunikasi Broadcasting. Tadinya gitu. mau gue tanya. Oke. Ya udah gak usah nanya lah, ngomong aja deh. Gue emang orangnya aktif, talk aktif gue. Dalam tanda petik, baik bacot. Jadi gini, gue tuh seneng sebenarnya pas tahu konsepnya. Oh ini ngobrol-ngobrol soal perkara apa bisnis. Gue sih ngerasa kalau dari usaha gue ngerasa belum jadi siapa-siapa. Cuman yang gue rasakan karena dulunya saya adalah seorang penganggur hampir 6 tahun. Jadi bukan nganggur karena, jadi gini kalau zaman sekarang, nah ini gue nanya nih sama lo. Oke. Siapakah presiden pertama Ukraina? Salah. Iya. Jadi gini, misalnya gue tanya sama lo. Pulang nih. Lewat sana. Nggak, kalau zaman sekarang, apakah kan orang tuh suka banyak yang ngeluh soal kondisi sekarang. Nah gue tanya, zaman sekarang cari duit, ya cari duit atau cari kerja lebih susah atau lebih mudah? Gue jawab tahu apa enggak ya? Pura-pura tahu atau enggak? Pura-pura nggak tahu kan. Oke, pura-pura nggak tahu. Lebih susah tuh, Bang. Rata-rata ngomong gitu kan. Padahal kalau gue tanya, emang zaman dulu cari kerja lebih mudah? Enggak juga. Sama aja sih Sama aja. sebenarnya.
Kalau gue bilang malah zaman sekarang itu adalah era yang sebetulnya lebih mudah untuk cari kerja atau cari uang. Kenapa? Sorry ya, ini misalnya kayak orang yang mau jualan barang zaman dulu, saya mau jualan baju, saya harus sewa kios atau saya mesti punya lapak, saya harus bayar sewa tempatnya. Sekarang orang bisa jual baju online, jualnya di kamarnya sendiri, di set sedemikian rupa, perlunya handphone sama niat, ya. Betul. Maksud gue kayak orang zaman sekarang bisa pre-order nih teman-teman waktu kayak COVID kemarin tuh. Mungkin situasi COVID kemarin tuh menurut gue cukup menjadi titik balik di mana ada orang yang seumur hidupnya sebelumnya ini dia kerja sebagai karyawan bertahun-tahun, kemudian kena pengurangan. Nah ini kalau boleh mengutipkan, sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Ayatnya? Ya itu ayatnya. Jadi kalau misalkan ada kondisi di mana saat waktu itu banyak orang-orang yang kena pengurangan, kemudian dia pikiran tetap, aduh gimana nih gue mesti hidup. Ada tuh teman-teman gue beberapa yang akhirnya jual ini. Jadi mereka malah sekarang gara-gara saat itu mengalami kesulitan, mereka malah sekarang kemudahannya jadi pengusaha lah mereka. Gitu. Jadi maksud gue kayak, gue sih ngerasa kalau zaman sekarang sosial media itu memang sangat-sangat berpotensi untuk mengembangkan bisnis. Cuman balik lagi, nih kayak zaman dulu gue inget banget, lu kalau mau pasang iklan itu di koran. Iya, ya, lu harus telepon dulu, harus hubungin dulu redaksi si korannya tuh, minta slot iklannya, dan kita bayar sekian untuk berapa lama ke depan, di halaman berapa tuh beda harga. Betul. Lu mau ngiklan di TV, kebetulan nyokap dulu produser iklan, dia tahu kalau TV itu misalkan kayak, oke, gue bikin iklan TV, kemudian iklan ini gue pernah nanya kan, itu kalau di TV bayar berapa ya? Ternyata dosen gue cerita, satu slot iklan, misalnya gue katakanlah iklan karena gue rambut nih, iklan shampoo misalkan, tayang di jam segini sama di prime time itu beda. Di prime time bisa 2 kali lipat. Nah, berapa tuh? Kurang lebih bisa 50 juta lah. Satu kali tayang 30 detik. Tuh zaman dulu. Zaman sekarang, lu ngiklan di sosmed. Iya, sebut aja nggak apa-apa. Ya, apapun sosmednya. TikTok, ya oke. Ada bisa TikTok ya? TikTok. Nah, malah yang TikTok tuh lebih unik lagi ya. Karena dia, orang live bisa disawer. Orang jualan, kalau di TikTok gue nggak tahu deh, kalau gue kan kurang aktif main TikTok ya. Tapi kayak, di TikTok tuh kalau nggak salah minimum followersnya 1000 ya baru bisa live kan? Iya, betul. Nah, maksud gue kayak, di Instagram orang bisa live. Ingat tuh thrifting. Zaman dulu gue ingat banget thrifting itu ya gue datang ke Poncol. Ya, Sogo Jongkok. Kita nyari baju-baju. Sekarang gara-gara ada tren yang digoreng ini, maksudnya kayak, tiba-tiba baju bisa sampai harga kaos harganya 27 juta. Maksud gue kayak itu kaos bekas. Tapi ya, akhirnya kan apa? Karena sosial media ini berpengaruh jadi bisa bisnis-bisnis tertentu digoreng atau bisa hidup karena sosial media nih. Betul. Orang di daerah biasanya mesti, ini gimana nih biar dagangan saya bisa ke kota. Ternyata mereka tetap di daerah, mereka tetap tinggal di rumahnya, dan mereka ngiklanin lewat entah mungkin itu Shopee, entah itu lewat Instagram, atau platform yang lain, dan mereka bisa jualin produk-produknya sampai ke luar negeri bahkan gitu. Jadi potensinya memang besar sekali gitu. Sangat besar ya. Besar. Iya. Kalau Abang Uri sendiri nih, kalau gue lihat ya di IG-nya, tapi gue belum di follow back, tau nggak sih? Ya lu, serius lu? Gue belum di follow back. Coba gue bilang sama manajer gue dulu deh. Iya. Kan spill di IG tuh, wah ini Kang Cukur kok ganteng banget ya kan? Wah. Saya kalau kayak gitu bukan GR, malu. Oh, malu. Malunya kenapa ya? Orang misalnya bilang, ih lucu banget, tetep aja gue belum nikah. Umur udah segini. Dan emang pasarnya itu di IG ya Bang ya? Dan gue lihat pun customernya itu, wah artis semua coy. Aditya Suryo, yang adiknya Chan Kelvin. Gue tahu banget itu pemain anak jalanan. Itu pas ngeliat, oh ternyata keren gitu kan, ternyata potongannya itu, maaf nih ya, ini kan barber punya abang ya, yang Kang Cukurnya beneran abang juga atau gimana sih? Ya, alhamdulillah. Oh iya. Soalnya kan ada 2 jenis bisnis barber ya, yang satu yang memang si pemilik, si owner barbernya ada modalnya, kemudian dia punya strategi bisnisnya, tapi dia tidak terlibat dalam mempelajari atau ini ke potong rambutnya, dia nggak turun tangan langsung, ada yang seperti itu. Kalau kebetulan saya berawal dari customer cukur,
Terus emang suka ngutak-ngatik gaya rambut. Dari SMP tuh ngecat rambut sendiri segala macam. Makanya jangan pernah remehkan kebiasaan-kebiasaan kalian dulu waktu kecil atau itu mungkin itu passion kalian. Saya kuliah S1 komunikasi broadcasting. Waduh, pantesan banyak ngomong. Iya, gitu. Udah ngamut gue. Cut. Nah, gue mau kasih tahu nih karena dulu ini menurut gue adalah sharing yang penting nih. Kenapa? Gue sempet ngikutin juga YouTube-nya Sebisa ini. Bagus-bagus sih, maksudnya kayak ngasih tips dan segala macem. Nah, gue di sini mau ngasih sesuatu yang beda, di mana gue mau kasih motivasi, gak cuma tips doang. Jadi kayak gue tahu mungkin beberapa dari kalian ada yang mungkin ya ini untuk kalian yang perlu aja ngerasa stuck dan kebingungan nih mau ngapain. Terus kayak atau punya uang tapi bingung mau bisnis apa gitu. Kalau saran gue yang perlu kalian cari pertama adalah kalian ini passionnya apa, itu yang pertama. Jangan ikut-ikut orang. Terus kalau memang bingung, mending turun tangan langsung kerja dulu. Kerja dulu, jangan langsung. Soalnya zaman sekarang banyak loh Bu, yang kayak modelnya gini. Gue nggak bisa gue kerja sama orang. Gue maunya punya usaha. Nah, lu kalau punya usaha ujuk-ujuk, duit lu segitu terus lu langsung punya usaha. Bisa jadi nanti malah tertipu sama entah mungkin dia nanti gabung sama si Anu, atau mungkin dia nanti, oh ini teman gue nih, dia ngerti. Akhirnya dia ngerasa temennya lebih ngerti, akhirnya dia diserahin ke temennya. Benar. Yang ketiga, karyawan dia lebih pintar daripada dia, sehingga menyebabkan ada part-part tertentu yang dia mungkin aja bisa dicurangi kayak gitu. Nah, mencegah hal seperti itu, kayak gue nih, lo bayangin gue lulus kuliah, IP gue 3. Ya gue kuliah nggak ngulur, ya 4,5 tahun lah sama skripsi. Lulus dan gue nganggur hampir 6 tahun, ya, karena males. Jadi kenapa? Gue sarankan buat kalian ya, kalau kalian rubah, mungkin yang udah umurnya udah mau kepala 3 tapi kebingungan mau ngapain ya, saran gue, coba mulai dipikirin zaman sekarang apa yang lu nggak bisa pelajarin dari YouTube. Ini termasuk kayak gini nih, gue sharing nih. Gue dulu belajar potong rambut itu dari YouTube orang bule. Nanti gue akan spill fotonya di mana tiba-tiba gue satu panggung sama dia dan gue ngomong sama dia, bro, gue ini belajar dari YouTube lu. Dia dari Jerman dan dari Inggris. Dan lu bayangin di JCC 2017 ada event namanya Jakarta Hair Expo. Itu event terbesar potong rambut, dan lu tahu, gue itu momen pertama gue kerja di barber. Pertama kali kerja di barber. Karena gini, kita kan selain skill kita juga mesti punya yang namanya, kita harus perhatikan yang namanya appearance kita nih, tampilan kita ya. Meskipun saya Kang Cukur, saya berusaha untuk gimana caranya punya tampilan yang tetap enak dilihat, paling tidak orang itu punya trust sama kita gitu. Oh, ini yang nyukurin gua orangnya begini, oke. Kalau gue selalu dikasih tahu dulu hal-hal yang sepele nih, kayak jangan bawa ketek. Itu serius loh, kayak ini sih gue nggak nginep, ini knowledge nih. Waktu itu kan gue pertama kali dan gue nggak tahu, ternyata emang bener Bu. Makanya gue lihat di barber luar, itu mereka bahkan yang bentuk shavingnya, atau mereka bertato tapi gayanya pokoknya necis banget deh, yang pakai kemeja, pakai vest. Cuman kan kalau di sini kayaknya gerah gue kayak gitu ya. Nah, menurut gue yang paling penting ya selain skill adalah tampilannya dan lip service-nya gitu. Iya, service-nya. Itu paling penting sih kalau service. Dan gue kebetulan emang Bawelia Margareta nih. Jadi kayak, nah gue juga nggak pernah menganggap customer gue dari dulu nih. Apalagi waktu gue pertama banget awal-awal terjun ke potong rambut, gue tuh ketakutan. Takut salah, takut dikomplain. Walhasil, gue memang pernah dikomplain, dimaki-maki, sampai orang itu tetap bayar, tapi nunjuk-nunjuk muka gue dan dia bilang, ini pengalaman gue ya. Kamu nggak bisa nyukur gini nih, untuk misalkan kebetulan atau apa gimana, mungkin si omnya nonton atau apa, gue sih terima kasih banyak om, gara-gara itu gue jadi terpacu untuk jadi lebih baik. Awalnya memang ngedown, awalnya memang gue sampai mikir kayaknya gue nggak cocok di kerja barber, emang gue emang pantas yang nganggur. Sempet gue ngedown mikir kayak gitu, tapi kalau kalian mentalnya seperti itu, mungkin jadi susah majunya. Ya alhamdulillahnya sekarang, alhamdulillah barber ada 2. Di Villa Nusa Indah sama di Juni Park ini. Udah ada cabang nih ya? Udah ada cabang, ini cabangnya. Oke. Dan gue nggak pernah berpikir kalau, kan gue lihat kalau di beberapa episode sebelumnya tuh kalian sering nanya kayak tips-tipsnya apa sih? Betul. Nah, kalau gue sih ditanya tips di sini agak bingung jawabnya. Karena ini terjadi di luar rencana gue. Jadi gue tuh nggak berpikir bakal punya barber 2. Gue berpikir cuma mau kerja di tempat orang. Tapi ketika lu mencintai pekerjaan lu, nah ini
part paling awal yang harus kalian sadari ya. Kalian tuh harus cintain kerjaan kalian. Kalau memang kalian mau kerjanya pakai hati. Ada yang modelnya kayak, tuh yang nyukur si Anu, lu aja deh yang cukurin nggak pernah ngasih tip, pelit. Betul. Padahal belum tentu dia pelit. Nah ini mindset ya, jadi kayak gua selalu berusaha dengan customer gua tuh bounding, jadi nggak cuman kepala sama dengan uang. Kepala sama dengan uang. Terus kayak gue mikirnya apa? Gue kan pernah jadi customer potong rambut. Ada loh momen dimana, aduh anjir duit gue tinggal segini lagi. Gue nggak bisa ngasih tip, aduh duit gue segini. Bang gue boleh gak? Boleh. Kalau di gue nih, karena gue pernah jadi customer. Itu customer gue juga salah satu. Ya. Nengok nggak nih? Enggak, itu lepas ini masih. Dan intinya adalah, ketika orang punya trust sama kita, nggak cuman karena hasil potongnya. Tapi obrolannya saat kan kalau potong rambut tuh kurang lebih ngabisin waktu 15 sampai 20 sampai mungkin 30 menit tergantung tingkat kesulitannya. Nah, lu 30 menit, katakan 30 menit orang terdekat dari si customer adalah lu. Apa yang lu omongin? Menurut gue tuh penting tuh. Nah, kalau gue punya karyawan, gue selalu ngajarin karyawan gue tuh ngomong jangan basa-basi. Kalau orang ngomong jangan nanya gini, "Dari mana, Bang?" Ya boleh sih, tapi habis itu mesti. Kalau gue sih yang gue rasain ya, karena di luar barber, customer gue ini udah kayak keluarga. Masa tiba-tiba kayak, "Bang Uri di mana? Kita jemput ya, udah makan belum?" Sih. Oke. Tapi tuh customer betah itu tanpa hipnotis lah ya? Enggak. Oh, enggak. Tapi ada, itu customer yang di depan itu gue hipnotis. Oh iya? Karena dia yang butuh saat itu. Waktu gue cerita soal, ini kan di luar barber ya ini. Jadi sebelum gue bisa nyukur tuh gue belajar hipnoterapi dulu. Kenapa? Karena gue dulu kebingungan. 6 tahun gue nganggur, gue mau ngapain nih? Terus zaman dulu tuh eranya The Master segala macam, gue kayak pengen jadi tukang hipnotis. Tapi gue pikir-pikir ya, kalau ini gue buat bantu orang aja deh. Bukan buat cari uang, beda ya. Tapi kalau potong rambut, ini memang kebetulan kan di luar potong rambut, saya tuh ada beberapa kali syuting prank-prank bareng Mas Uya di stasiun TV. Kita ngeprank artis-artis kayak Nikita Mirzani, Raffi Ahmad. Nah, gua nonton tuh. Lu lihat ya? Nonton kan? Gue pikir tuh gak ada yang nonton. Nonton banget. Nih, nah ini bedanya. Waktu zaman dulu belum ada sosmed, orang hanya lihat di TV. Dan itu sekali lewat. Tapi kalau gara-gara sosmed, gue aja sampai kaget. Gue beli rokok di warung gitu misalnya, atau beli makanan. Mas, yang ngerjain Raffi Ahmad ya? Itu gue di Bali loh. Itu gue di Bali, men. Dan, Bapak serius nonton. Karena apa? Mungkin dia main TikTok atau YouTube atau Instagram dan itu lewat cuplikannya. Benar. Jadi maksud gue kayak, kalau tadi pertanyaan adalah seberapa kuat sosial media, sekuat itu, men. Jadi, itu benar. karena gue baru sadarnya telat nih, gue jadi mikir, ya kemarin gue ngapain aja nih? Maksudnya sosial media udah bisa, gue pun termasuk yang telat nih, cuman lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Apalagi kalau kalian yang punya waktu luang banyak, menurut gue kayak kalian explore deh tuh. Potensinya sosial media bisa buat apa, kalian bisa belajar apa, dan kalian bisa pakai bisnis apa gitu. Yang penting kita bisa menggunakannya dengan baik ya. Apalagi kan kayak mungkin public figure ya kan. Bisa dibilang public figure nggak sih? Public figuran kalau saya. Public figuran. Nggak, soalnya kan itu sangat menguntungkan menurut gue ya Bang. Itu sangat menguntungkan ketika kita ngomong apapun atau ngelakuin apapun di sosial media, kalau kita memang punya personal brandingnya ya seperti itu gitu kan, udah terkenal gitu kan. Jadi kayak kita ngomong sedikit pun, lu main dong ke barbershop gue. Apa nih barbershopnya? Iya, dari tadi belum spill loh. Jadi kebetulan karena nama saya Urian Angelo, terus saya pengennya tuh kalau punya usaha, karena dulu pengangguran, terus kayak ini mimpi gak sih gue punya tempat usaha sendiri dan sampai 2 nih. Ya gue namanya Heaven's Cut. Kalau di Instagramnya namanya Heaven's Cut. Nanti ada di deskripsi. Tenang Bang ya. Oke, jadi berlanjut yang tadi, kan tadi belum lanjut nih Bang. Jadi kan Abang kan udah enak banget nih personal brandingnya karena memang udah sering. Gak enak banget, gue ngebay lo. Gue malu tau kalau ngomong kayak gini, gue malu kalau ngomong kayak gini karena yang lebih dari gue kan, gue followersnya masih belum sampai ratus ribu gitu. Sedangkan tapi sering seliweran gitu di sosial media, itu, di TV. Itulah yang gue bilang, gue terlambat menyadari potensinya, karena kenapa nggak gue yang upload? Itu kan yang upload orang lain kan, tapi ya alhamdulillahnya tetap itu muka gue. Nah tapi gue jadi mikir, akhirnya ini bisa dipakai buat apa nih keuntungan ini? Ya alhamdulillah sekarang kayak endorse kayak produk makanan atau kayak produk nih kayak, kan ada Gatsby juga waktu itu masuk, dan ada beberapa produk ya alhamdulillah masuk juga. Ya itu karena sosmed. Cuman gue mikirnya kalau seandainya waktu itu memang gue yang posting dan gue aktif sekali untuk mikirin ke sana,
pasti mungkin lebih dari ini, tapi ya buat kalian yang baru mau coba untuk maksimalin potensi sosial media, menurut gue ini memang waktunya kalau sekarang. Iya, karena memang happening banget sih sosial media itu, apalagi karena COVID ya Bang ya. Jadi kan orang disuruhnya rebahan mulu ya bosen lah. Karena apa yang bisa dilakukan sambil rebahan nih kan gitu kan? Sambil main handphone, asik, terus selfie, udah iklan. Yang main handphone namanya yang ketimpa. Mukanya udah pernah belum ketimpa handphone pas lagi Sering ini? banget. Itu handphone kan coba kalau lu pakai tab. Pernah gak ketimpa tab mukanya? Benjol langsung di sini. Temen gue pernah ngangkat telepon pakai tab nih mukanya ketutupan kayak talenan. Iya. Gue ngeliat mukanya kan. Bang, abang kan pernah banget tuh ya kan syuting sama Nikita Mirzani, Raffi Ahmad tuh Yakuya. Pernah nggak sih syuting bareng Natalie? Iya. Siapa? Natalie banyak. Natalie Holzer, iya nggak sih? Apa sih? Tahu kan lu yang nanya. Coba Natalie apa sih kepanjangannya tuh? Aku sih nggak begitu kenal banget gitu kan. Saya tahu. Iya. Kenapa kok jadi malu-malu gitu sih? Oh Tuhan, ada apa kah ini? Tiba-tiba gue jadi Fajar Sad Boy. Iya. Hidup itu sebaiknya berjalan saja. Jangan berlari karena hidup itu perjalanan bukan pelarian. Iya. Fajar Sad Boy. Oh berarti sama Natalie abang jadi sad boy gitu? Gak, no. Oh my god, salah ngomong. Ini bahaya banget bro. Oke. Jadi gini, gue kenal Natal itu dari kurang lebih 10 tahun lalu. Nah itu yang salah satu yang tahu dan yang nawarin untuk join ngeprank waktu itu adalah ya Mas Uya sama istrinya. Gitu. Nah gue juga nggak enak nih kemarin kayak tiba-tiba di awal tahun 2023 nih kok gue diteleponin sama wartawan dari TV. Insert. Oke. Iya. Ngapa ada Gue edit, bodo amat lo edit. Nah, dari Insert terus nelfonin, ternyata muka gue udah nyampe ke berita dan di laman kayak tau kan yang halaman-halaman yang berita-berita gosip atau artis yang online. Nah, gue udah di situ. Temen-temen gue pun kayak, lo tau kan kalau pakai Android ini halaman udah mentok, kalau lo slide lagi tuh Google. Oh iya, oke. Nah, muka gue di situ. Temen gue langsung nge-screenshot kirim ke gue. Ini ada apa? Gue nggak tahu ada apa. Ini ada apa? Gue nanya siapa? Dan itu gue kayak shock banget. Ini pertama kali dalam hidup gue kayak diubur-ubur. Karena gue nggak ngerasa gue artis. Gue nih, kalau gue ngerjain artis pada saat ngeprank, gue kru. Gue mikirnya gitu. Kerjaan lu apa, Ri? Tukang cukur ya? Kan lu lihat di IG gue juga gue tulisnya Kang Cukur. Iya benar. Gue tidak pernah merasa lebih dari itu. Ya, ini aja gue udah alhamdulillah gitu. Jadi kalau ternyata ada yang mandang lebih ya gue bersyukur. Tapi kalau hubungan saya pribadi sama Natalie Holzer itu kurang lebih dimulai 10 tahun lalu. Putus nyambung. Nah 2020 itu memang ada rencana mau nikah, udah bikin foto pribadi, sudah terposting. Tapi kalau saya pribadi boleh cerita, memang saat itu ada satu hal mendasar yang mungkin ya jodoh sih nggak mungkin ketukar, saya yakin. Kalau memang kemudian nggak jadi, bukan berarti saya harus benci. Betul. Gitu. Nah, kita waktu itu beda keyakinan, ya. Oke. Dianya yakin, saya enggak. Jadi beda keyakinannya karena kan seperti yang kita tahu, dia memutuskan masuk menjadi mualaf itu di tahun 2020 itu kan. Yeah. Nah, saat sama saya itu belum, dan saat itu mungkin agak sedikit ya memang belum jalannya kali ya. Saya sudah mengajak mungkin belum tergerak. Nah ya wallahualam kalau soal itu, intinya adalah terlepas dari itu ya kemudian dia menikah, ya saya malah bersyukur, berarti kan itu ya memang sudah jalannya gitu. Kalau saya sih nggak ngerasa sedih atau galau gimana, enggak. Ada tuh netizen nih, move on dong bang gini nih, demi apapun deh, sini deh bro, sini bro, ketemu gue bro, biar paham. Gue nggak move on aja. Gue dukung, malah gue doain yang terbaik. Kemarin itu wartawan juga nanyanya aneh-aneh. Gimana? Udah lihat anaknya Natalie, si Azam? Udah sih di internet kan gue liatnya. Gimana pendapat Mas Uri? Ya lucu, kayak mirip ibunya kok. Udah kayaknya nggak usah terlalu dalam deh bang. Nggak usah. Iya, gue nggak enak aja gitu ngulas gimana ya? Nih, bukan sedih sih ya. Kalau orang bertanya gue menjawab, tapi bukan berarti tidak move on ya. Jadi harus ada perbedaan antara move on sama ya kalau ini kan memori ya. Ada nggak sih kayak di sini tuh style rambut yang terfavorit gitu, yang banyak diminta sama
sama customer. Kalau di Ya. sini kan kebetulan memang nggak ada top collection. Iya. Kalau Dan biasanya tadi di gue mana-mana. ngeliatin kok nggak ada gitu ya kan? Kalau di sini kan memang konsepnya yang Juni Park ini kan konsepnya syariah. Jadi Oh, nggak ada syariah. musik, Oke. kita nggak akan foto makhluk hidup atau segala macam atau patung nggak akan ada di sini insya Allah. Nah, Oke. balik lagi, ketika saya ketemu customer, dia harus dibangun rasa trust sama si capsternya nih, sama ibaratnya trust your barber nih. Gimana caranya? Ya saya biasanya kalau ngerjain kepala orang karena berawal dari customer ya. Jadi nggak, bang rapiin aja, itu bahaya banget tuh. Gue pernah ada yang bilang, bang rapiin aja, gue sisirin, udah mas kelar. Ya kan rapiin aja. Ya kan nggak mungkin gue berantakin, mah berantakin aja kan nggak mungkin kan. Nah, gue tuh akan lihat kebiasaan dia. Oke. Dia kalau tidur ngadep mana? Maksudnya kayak dia ngaruh ya? kebiasaannya sehari-hari kerjanya di mana? Oh, kok gue Maksudnya, kebistrek gitu? lu serius banget ya? Lu Sumpah gue serius narasumbernya gue nih. Iya, oke. Kan, gue kan kayak apa tuh kalau Harley Quinn sama siapa tuh pacarnya Boker. Saya Joker. Nah, mas gue kayak, gue selalu ngelihat, oh ini tipe rambutnya ikal. Lu suka pakai minyak rambut atau pakai minyak rem? Lu pakai minyak rambut apa enggak? Soalnya banyak orang yang nggak suka pakai produk minyak rambut dan segala macam apapun alasannya. Outdoor atau indoor? Lebih banyak di ruangan AC atau yang berkeringat di outdoor? Itu ngaruh tuh. Itu ngaruh ya? Ngaruh. Karena keringat kali ya? Enggak. Oh, enggak. Karena dia, kalau emang lebih tahu jelasin aja. Boleh nggak? Enggak, karena menurut gue gini, kalau dia misalkan kerjanya lebih banyak outdoor nih, keringetan, ya berarti potong rambutnya sebaiknya yang lebih praktis untuk dia supaya nggak malah nampung keringat atau debu di jalan itu malah ngumpul di rambut. Yang biasanya saya cukur dari sampingnya tuh yang 0, namanya tuh fade, gradasi. Udah gitu kalau dia rambutnya ikal ya jangan dipanjangin dong, makin panjang doi makin keriting, makin tebal makin ngembang gitu. Kita harus jelasin dulu. Terus ada usar-usar rambut. Di kepala orang tuh ada usar-usarnya. Ada yang selama ini ternyata, wah saya nggak tahu selama ini ternyata saya salah belahan nih. Nah dia usar-usarnya di kiri. Biasanya umumnya kalau usar-usar di kiri kita akan belah ke kanan. Dia ke kiri. Jadi pantesan aja selama ini saya kalau nyisir nggak pernah rapi karena ini pasti naik. Nah itu kita kasih, saya lebih suka kasih knowledge ke customer karena buat saya tuh customer itu datang dia butuh pencerahan. Dia butuh orang supaya ini kayak customer gue di depan nih ya, mungkin Lagi nungguin ya? nggak kelihatan ya. Mau potong rambut kan? Mau potong Oh my rambut. god. Dan kenapa dia kadang-kadang ada customer gue dari Depok, ada yang dari Cipulir, bela-belain datang. Kenapa? Karena dia ngerasa selama ini nyukur belum pernah dikasih pemahaman tentang rambutnya dia sendiri atau kepalanya dia sendiri sampai sedalam itu. Gitu. Jadi dia ngerasa di barber ini dia dapat informasi lebih banyak tentang bagaimana dia harus nata rambutnya, bagaimana dia harus bersihin rambutnya, kapan sih waktu yang terbaik untuk nyuci rambut. Kalau bagi saya nih, kalau yang sibuk kerjanya outdoor atau pulangnya baru malam, ya malam hari itu sebelum nyentuh bantal. Terus ada orang yang keramas tiap hari, apa efeknya? Nah itu saya jelasin tuh. Nah ternyata selama ini nggak ada yang, mungkin kebetulan mereka nggak ada yang jelasin. Jadi pada saat mereka nggak dijelasin, mereka nggak ada knowledge-nya, mereka ngerasa pas dikasih tahu sama si Uri, kok gue jadi lebih dan ngelakuin lebih percaya nih. Mereka bela-belain datang dari Depok, dari Cipulir, sampai kadang tuh gue yang nggak enak. Nah permasalahannya, gue ini di barber kan, yang ini kan gue handle sendiri, sehingga menyebabkan ketika gue harus syuting tadi tuh yang gue ngeprank, doi nggak ngabarin dulu dong mau datang. Makanya gue tuh sama customer gue, kenapa gue bilang gue nggak ngitung kepala sama dengan uang, tapi gue gimana caranya ngebounding nih, kayak mana mau customer nungguin kayak gini. Iya juga sih. Gitu loh. Jadi buat gue harus punya rasa cinta sama kerjaan dan customernya. Gue selalu ngurusin rambut orang sampai gue nggak ada waktu ngurusin diri sendiri. Kalau ini model cepek bukan? Bukan. Oh bukan. Cobek. Oke. Intinya gue cuma mau bilang, kalau kalian cari capster, make sure yang memang benar-benar care sama, kan setiap kulit kepala, jenis rambut, pekerjaan si customer tuh beda. Kalian cari tuh yang benar-benar emang care, yang memang menaruh rasa care sama customernya. Itu penting tuh. Yang kedua, untuk yang pelakunya nih, maksudnya kayak si yang capsternya, ya bekerja pakai hati lah menurut gue. Kayak lu memang mencintai pekerjaan itu dan lu akan peduli sama
kondisi customer kalian. Ini terlepas dari tip atau enggak, kan tip itu kan sifatnya kan bonus. Ada mereka kasih, nggak ada ya bukan berarti. Ini kalau saran gue ya, soalnya ada beberapa yang kayak gitu. Itu sih, jadi bekerja pakai hati bro, biar cepet berkembangnya. Iya, biar berkah. Biar berkah. Nah, kerja tuh nyari berkahnya, jangan nyari duitnya gitu. Tapi denger-dengar katanya tarifnya pun terjangkau banget ya? Insya Allah. Nah, gue tuh di sini di Heaven's Cut ini gue bikin promo Jumat Berkah untuk yatim piatu dan duafa itu free, potong di hari Jumat sama gue. Atau kalau kalian yang mungkin memang ngerasa perlu potong rambut tapi mungkin nggak ada uang atau segala macem, bayar seikhlasnya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya gitu aja sih. Kalau gue soal rezeki, insya Allah udah ada yang ngatur. Gue bukannya songong, bukannya belagu banget sih lu. Jangan salah paham nih, karena selalu ada dua sisi ketika kita menyampaikan sesuatu. Betul. Intinya, kalau buat gue nih pernah jadi pengangguran, alhamdulillah sekarang Allah kasih punya rezeki, ada usaha. Gue cuma mau berbagi sama orang-orang yang mungkin butuh. Karena gue ngerasain waktu itu mau potong rambut aja nggak punya uang, atau misalkan gue mau belajar potong rambut, ke siapa gue belajar. Benar. Nah, kalau misalkan ada yang mau belajar potong rambut, terus mau kerja sama saya juga monggo gitu. Boleh. Tuh. Kayaknya gue benar-benar pertama deh. Ngomong Boleh nggak aja sih? lu, boleh lah. Bisa nggak sih kalau barber itu cewek gitu? Bisa kan, Oh, bisa. salon. Oh, itu salon judulnya. Nah, gue juga kalau itu agak susah sih, kalau ada beberapa perempuan yang di sini bisa motong rambut perempuan nggak? Gue jujur gue bilang saya mungkin akan sambil nonton tutorialnya, mungkin akan lebih lama. Jadi kalau saya nyukur perempuan karena bukan pegangan agak lebih lama dan mungkin nggak terlalu sesuai ekspektasi, tapi ya insya Allah nggak sampai cacat lah potongannya, nggak sampai bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Jadi dari awal saya udah jujur ngomong kayak gitu, jadi resiko tanggung sendiri. Tapi sejauh ini sih kalau lihat di Instagram ada beberapa yang nyukur dan maksudnya alhamdulillah mereka puas gitu. Kalau cewek kan potongannya gitu, abis dipotong kayak nggak ada yang dipotong gitu. Kalau gue gedek sendiri. Boleh satu pertanyaan lagi nggak? Boleh lah. Nah, selama ini kan yang namanya gaya rambut itu kan hasil skill dari barbernya ya. Nah, kalau abang sendiri upgrade skill buat style rambut itu dari mana gitu upgrade-nya? Kan selalu ada sekarang nih happeningnya apa, sekarang nih lagi musimnya apa, yang tadi cekmek lah apalah itu. Update soal info potongan jam sekarang gitu. Upgrade atau skillnya gitu upgrade biar skill-nya. beda dari yang lain ataupun gayanya ganti-ganti gitu. Ya itu, kalau saya sih yang udah pasti nih, tren itu kan pasti akan dengan sendirinya pasti akan kita lihat ketika makanya lu main sosmed, pasti akan kebawa tren. Betul. Nah, bedanya kalau seorang barber kayak saya, ya berarti yang saya concern nih ngelihat tren rambutnya nih. Salah satu yang paling tren tuh di tahun kemarin sama mungkin ke sekarang nih, banyak anak SMA yang pengen gondrongin rambut. Begitu mau sekolah nggak mau rambutnya dipendekin. Berarti solusinya apa? Potongan Korea. Itu namanya koma hair atau two block. Intinya tuh curtain hair tuh yang mereka ininya tetap tapi nggak kena alis mungkin kalau untuk sekolah ya. Terus ininya mau pendek tapi nggak mau dari nol, mau tetap ada. Ya udah, gue saranin lu mau gondrong jangan semuanya gondrong. Gondrongin atasnya sedikit tapi sampingnya dirapin. Itu kemarin tuh laku banget tuh 2021, 22 sampai awal tahun ini juga masih banyak yang minta potongan kayak gitu. Nah, upgrade-nya dari mana? Nonton tutorial bisa, bahkan kalau saya sampai nonton drakornya cuman buat explore Korea ini jenis potongan rambutnya, karena kan dibilang potongan Korea. Ya berarti kita mesti lihat bukan cuma dari boyband Koreanya tapi dari kayak drakornya nih. Gue nonton beberapa drakor yang misalkan gue rasa oh ini ada model rambut yang orang Korea biasanya model kayak begini nih agak beda nih, tetap gue pelajarin. Jadi bahkan gue sempet nonton yang tutorialnya dari orang Koreanya langsung, itu agak ribet tuh bahasanya. Gitu sih. Oke, memang sosial media itu memang sangat berpotensi banget ya. Banget. Sebenarnya sih dalam bidang apapun ya, bukan hanya barbershop ya. Semua bisa dipelajari. Ya. Gue belajar banyak hal dari nonton YouTube nih, itu tutorial banyak banget, cuman tinggal kalian mau pilih yang mana gitu. Oke, berarti emang jawabnya sangat berpotensi sosial media untuk semua jenis bisnis, bukan hanya barbershop. Bang Urin, ada yang butuh dikata-katain nggak sih? Nggak, kata-kata quotes, Quotes. kata-kata mutiara. Jadi kalau menurut saya sih nomor 1. Oke. Kalau di Quran ada, Allah tidak mungkin merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya terlebih dahulu. Jadi kalau kalian mungkin tadi sebelumnya bingung mau ngapain atau nggak bisa melakukan sesuatu, rubah dulu, belajar pengen bisa sesuatu.
kalian ada effortnya tuh, ada usahanya pengen belajar. Ketika kalian belajar itu, kalian akan dibukain jalannya, insya Allah kayak gitu ya, seperti yang saya alamin gitu. Oke, thank you Bang, sharingnya luar biasa banget dan Sama-sama, gue juga seneng udah disamperin. Ternyata ini gue pikir cuman, kalau lo lihat di YouTube-nya cuman dia sama narasumber. Kagak nih, 1, 2, 3. Dan cantik-cantik deh semuanya deh, lo gak bakal nyangka nih, Masya Allah. Okay. Oh, lu cowok ya? Nyelip. Iya, thank you banget sharingnya, semoga bermanfaat buat Sobat Amin. Bisa di rumah dan Insya kita Allah. tuh banyak banget yang nonton, alhamdulillah ya. Amin. Dan next mungkin kita akan ketemu lagi di pembahasan lainnya kayaknya. Mungkin boleh. Soalnya menarik banget gitu histori kehidupannya, luar biasa banget. Pokoknya nanti next kita akan ngulik lagi ya Bang. Dan thank you banget Sobat Bisa, sampai ketemu di Sebisa Podcast berikutnya dengan orang-orang hebat lainnya. See you, bye-bye.